Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Bersama kami lagi di podcast hari ini. Saat ini kita sedang jalan-jalan setelah seminggu kami berkeliling-keliling kota ya Sen ya, di kota Yogyakarta. Ada lagunya tuh Sen tentang Yogyakarta. Yang lagunya kayak lagi langkahku ke sana, mantra apa? Ah itu dia Sen. Itu dia. Nah, setelah lu melihat berkeliling-keliling kota Yogyakarta, lu punya fun fact apa sih? Nah, Jogja ini punya fun fact yang selain kota pelajar dan kota budaya. Apa Itu Jogja ini punya kasus HIV dan AIDS yang cukup banyak. Betul betul. Kalau kasus itu cukup banyak di Nah. Jogja. Gue nggak tahu tuh Sen, tapi gue tahu definisinya HIV itu apa. Nah, apa sih itu? Nah, jadi waktu itu gue sempat belajar tuh, karena kita kan mahasiswa sosiologi ya Sen ya. HIV itu kepanjangannya adalah human imun apa gitu. Nah, V-nya itu virus. Nah, jadi awal mulanya HIV itu ditemukan pada binatang simpanse. Nah, terus karena pada zaman bahla itu orang manusia itu masih memburu binatang untuk makan. Suatu saat mereka memburu simpanse. Nah, terus kenapa tertransfer lah penyakit atau virus itu ke manusia, berubah jadi human virus gitu. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas soal HIV yang tadi sudah dijelasin sama Santo itu dalam perspektif sosiologi kesehatan. Nah, kita akan menggunakan pendekatan determinasi sosial. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Santo dan melihat data-data apa aja sih yang terjadi di Jogja ini yang berkaitan dengan HIV dan AIDS. Oke. Data sekunder yang bakal kita pakai itu dari Vita Merah Tok. Oke. Di data yang ada di bulan Juni 2024 itu total terdapat 8.195 orang yang terkena HIV. Banyak juga ya. Banyak juga. Iya. Nah, tahu gak sih yang paling banyak tuh apa? Apa? General Apa? cowok. Gue pikir itu cewek. Yang banyak kena tuh cewek, gue pikir malah. Gitu toh. Nah, yang terkena tadi yang cowok cewek itu, tahu gak sih toh kalau misalkan yang terkena HIV atau AIDS ini itu rata-rata orang yang umurnya produktif. Jadi sekitar 20 sampai 39 tahun. Karena masa umur itu tuh masa-masa pengen tahu, pengen coba coba. Maksudnya kayak mereka tuh kayak apa ya namanya? Kayak mereka tuh mulai menjelajahi kehidupan yang mereka itu mulai bebas. Bisa jadi bebas dari apa namanya penjaga dari orang tua gitu kan, karena mulai masuk umur 20 itu kan udah mulai kuliah, Betul banget toh. mulai kerja, ketemu di orang kerja di kampus gitu kan Sen. Betul. Nah, itu kasusnya itu cukup luas loh. Kalau Jogja ini kan banyak ya teman-teman. Nah, ini mencakup dari kota sendiri ya, Gunung Kidul, Kulon Progo hingga Sleman. Oh, jadi data itu mencakup semua kabupaten. Betul banget. Berarti seprovinsi jatuhnya ya. Iya, betul. Oh iya. Tingginya kasus HIV ini Iya. itu bisa berkaitan dengan pengaruh yang sangat luas gitu Sen. Apa tuh? Nah, itu bisa jadi kayak apa namanya edukasi dari orang tua yang kurang, juga stigma masyarakat juga bisa jadi. Lalu juga soal mobilitas tinggi atau gaya hidup perkotaan. Toh, pertama sih sebenarnya kasus ini sebenarnya punya solusi toh. Oh, gimana tuh? Nah, menurut sumber-sumber yang kita baca, yang kita pakai jadi referensi di video kali ini, itu yang pertama itu ada solusi edukasi komprehensif. Nah, edukasi komprehensif itu sebenarnya itu istilahnya pemerataan toh. Jadi setiap sekolah itu harusnya ada edukasi tentang HIV atau AIDS. Kenapa sih? Karena agar tidak adanya ketimpangan. Oh iya. Jadi nggak, kalau misalkan di kota dapat edukasinya tapi yang di daerah pinggiran nggak dapat. Iya. Itu kan sayang banget ya, itu bisa berpotensi untuk adanya HIV atau AIDS itu makin meningkat. Oh iya. Terus mungkin ada anti stigma campaign. Nah, Oke, gimana tuh? itu kampanye lah istilahnya. Kayak kampanye kalau misalkan kita nggak boleh melakukan stigmatisasi terhadap orang-orang yang HIV. Oh iya. Nah, yang selanjutnya itu ada pemerataan Oke. layanan tes kesehatan. Oh iya, penting itu penting. Iya, penting banget. Itu kan orang-orang tuh harus dicek ya. Tuh. Itu nggak boleh di kota aja yang dicek, nggak boleh di desa aja yang dicek, semuanya harus rata. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih data-data sih. Yes. Kemudian ada solusi. Yes. Kita bisa lihat nih kalau misalkan penyakit HIV itu nggak cuma penyakit biologis, itu mencakup keseluruhannya mulai dari sosial, ekonomi hingga mental. Nah, sangat berkaitan, saling terhubung. Ketika orang yang terjangkit HIV itu harus diperhatikan dengan apa ya istilahnya prioritas Perhatian khusus. betul.
Gue mau nambahin satu kasus nih, Sam. Boleh ya? Boleh. Gue cerita dikit. Kan gue Boleh. kebetulan ini presentasi gue sih di kelas sosiologi kesehatan itu tentang HIV. Nah di situ tuh dari sumber untuk presentasi gue itu waktu itu gue sempat baca di satu jurnal artikel. Jadi itu menceritakan ada ini kasusnya di US. Jadi ada seorang penderita HIV yang ngelakuin tes untuk tes HIV itu. Ternyata dia tuh terjangkit dan dia menerima suatu kayak kekerasan fisik gitu loh. Dan iya kayak dibully gitu. Dan lu tahu siapa pelakunya? Siapa? Itu si tenaga kesehatan itu sendiri. Jadi tenaga kesehatan pun juga belum tentu belum tentu mereka tuh teredukasi. Bisa jadi belum tentu teredukasi perihal HIV. Dia berarti kalau gue itu kan berarti mereka masih punya stigma tertentu soal orang-orang yang terkena HIV. Nah itu jangan sampai itu kasus itu namanya terjadi di Indonesia. Nah apalagi terkhusus di Yogyakarta. Itu saya. Jadi kita sebagai anak muda dan mahasiswa harus apa kak? Iya, ini aku mau share beberapa tips, bukan tips ya sebenarnya, dia lebih ke aku mau ngasih edukasi kalau misalkan cara penularan HIV itu gimana. Nah, yang pertama itu ada berhubungan intim tanpa menggunakan pengaman. Nah itu tuh kacau tuh. Nah, yang kedua itu menggunakan jarum suntik. Kemudian itu ada turunannya. Oh iya, keturunan juga bisa. Turunan itu ya dari ibu, kalau misalnya ibunya itu terjangkit HIV, nanti juga Melalui proses menyusui. betul lah. Nah, satu lagi dari gue Sam ya. Apa tuh? Itu ini sebenarnya konteksnya agak liar sih sebenarnya. Tapi kan ini tadi kan datanya untuk usia produktif kan ya. Dimana mereka masih muda, masih menjelajahi segala macam cara kerja dunia itu seperti apa gitu kan. Jadi mungkin ini agak liar, cuman ini bagus juga untuk edukasi teman-teman sekalian ya. Jadi salah satu cara penularan HIV itu saling bertukar sex toys. Nah ya sex toys mungkin terdengar agak gimana gitu ya Sam ya, sex toys mainan untuk ya gitulah. Nah teman-teman tahu sendiri. Nah itu sex toys itu jangan sampai kita tukeran. Nah dari kayak kita tuker-tukeran pinjam-pinjaman sex toys itu bisa jadi salah satu proses penularan HIV itu. Itu pertama. Yang kedua itu penggunaan jarum suntik untuk narkoba gitu loh, Sam. Jadi kan kalau orang-orang yang dia pakai narkoba ada satu cara untuk disuntikan ke tangan. Nah itu tuh yang jarum suntik itu kan nggak mungkin dia pakai satu untuk dia sendiri kan, pasti bagi ke lu juga. Kita sama pakai gitu ya. Astagfirullah. Nah itu nggak boleh kita gantian pakai jarum suntik itu. Dua itu aja dari aku. Oh, berarti hampir sama ya kayak yang tadi jarum suntik yang aku bilang. Iya betul. Iya, oke. Mungkin itu yang bisa kita kasih edukasi kali ini. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga dari kami berdua apa yang kita omongin itu bisa menjadi pengalaman dan pengetahuan buat kalian. Betul. Pentingnya kalau misalkan HIV atau AIDS itu harus dilihat menggunakan pendekatan sosial. Betul banget. Oke, sekian dari kami. See you.